selalu sehat penuh kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Bapak Sabtono, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMK Adi Sumarmo Colomadu. Yang terhormat Ibu Rofiah, Sarjana Pendidikan selaku Fasilitator Nasional. Kami ucapkan selamat datang. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Adi Sumarmo Colomadu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara desiminasi 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya memperkenalkan jingle 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu dimohon untuk melihat dan menyaksikan tayangan video berikut. Di karpe muda zaman dulu, sekarang sudah nyanyi tak mau. Ada jargonnya juga Bapak Ibu. Ketika saya bilang bimbingan konseling, nanti Bapak Ibu jawabnya bimbingan tepat generasi hebat. Bimbingan konseling. Bimbingan tepat generasi hebat. Mantap. Itu jargon dari BK yang baru Bapak Ibu. Kalau dulu kan BK terkenalnya tempat untuk anak-anak yang konsleting. Ya, sekarang BK itu adalah tempat untuk anak-anak yang membutuhkan bimbingan. Jadi baik bermasalah maupun tidak bermasalah. Nah, Bapak Ibu, jurus 7 BK Hebat saya mendapatkannya ketika saya melaksanakan BIMTEK di BPGTK selama 4 hari. Di sana kami dibimbing oleh fasilitator nasional yang bernama Ibu Paulina Linda Perwitaningrum, Sarjana Psikologi MSI, dan Ibu Rofiah, Sarjana Pendidikan. Desiminasi 7 jurus BK Hebat ini merupakan rangkaian kegiatan dari BIMTEK di BPGTK. Bapak Ibu,
mohon izin, saya akan menyampaikan 7 jurus BK hebat dan mari kita belajar bersama. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi kita belajar bersama dan kita nanti berkolaborasi bersama di lapangan. Tidak Pak, anak hitam. Ini kan gunung panas. Untuk jurus yang pertama itu adalah kenali potensi. Nah, untuk kenali potensi ini memiliki tujuan guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Di sini Bapak Ibu dibekali dengan cara mengenali 3 gaya belajar siswa, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nanti biasanya kalau di kelas kita kan menemukan siswa anak kok diberi pelajaran nilainya rendah. Nah, kita biasanya terjadi ketika siswa itu mempunyai cara belajar auditori, dikasih penerapan strategi belajar visual, maka nggak nyambung. Nah, bagaimana biar nyambung? Ya, ketika anak mempunyai gaya belajar visual, maka strategi pembelajarannya adalah menggunakan gambar, peta, dan sebagainya. Kalau kinestetik, strateginya adalah menggunakan gerakan. Nah, ketika nanti gaya belajar ini sudah bisa diterapkan, maka apa yang menjadi tujuan dari kita menyampaikan materi, anak akan bisa menguasainya. Bagaimanakah caranya? Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Aku Pintar. Nanti saya share di grup guru, dan itu Bapak Ibu tinggal memberikan ke siswa, siswa akan mengisi link tersebut dan hasil gaya belajarnya sudah keluar. Dengan catatan anak mengisi itu sesuai dengan apa yang ia rasakan. Untuk jurus yang kedua, yaitu adalah kelola emosi. Kelola emosi ini tujuannya guru BK dan guru non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Bapak Ibu, untuk kelola emosi ini kemarin saya gunakan dalam OJL yang pertama. Saya akan menyebar kertas nih. Nanti Bapak Ibu silakan merespon. Sebentar. Kwitansi nota. Misi nota. Bapak Ibu bisa disambil dengan makan ataupun minum yang sudah disediakan. Silakan. Sudah habis, nanti berarti keluar lagi. Khusus dari Putri. Bapak Ibu sudah mendapatkan kertas semua? Nanti saya akan membacakan sebuah cerita dan Bapak Ibu diminta merespon cerita tersebut melalui kertas yang Bapak Ibu pegang.
Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Dilus-lus, Pak. Dilus-lus. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Dan saya akan membacakan cerita itu sampai selesai. Sudah siap nih Bapak Ibu? Diremas mana apa? Kalau dilus nanti kan kalau dengan senang Pak, dielus-elus yang lembut ya Pak. Jangan kasar-kasar. Enggak loro. Untuk cerita yang pertama, pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Karena kehabisan bensin, dengan susah payah bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Apa yang panjenengan rasakan bapak ibu? Sopir silahkan disopir. Kalau marah silahkan. Bagian kalau marah. Cerita yang kedua, sampailah bapak atau ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun sebelum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk dan sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya datang terlambat." Apa yang Anda rasakan? Cerita yang ketiga Bapak Ibu. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak atau Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Apa yang Anda rasakan Bapak Ibu? Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang tidur terlelap. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Dulu. Kalau suami maksudnya. Cerita kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin masuk sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mohon izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Apa yang Bapak Ibu rasakan? Cerita yang keenam. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku
dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Bapak atau Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Apa yang Bapak Ibu guru rasakan? Lulus. Cerita yang ketujuh. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sudah selesai ya Bapak Ibu ceritanya. Pokoknya ini nih ngelus-ngelus. Bapak Ibu, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang? Saya mau lihat. Oh, yang halus ada, yang sobek. Bapak dan sobek apa benar? Yang halus. Langsung enak di perasaan kok. Ini anu Bu, ada tekuannya sedikit. Yang halus lagi selain Pak Haryanto. Nih, lebih Oh, mulus. begini. Oh ya, belakangnya banyak yang halus. Mulus. Oh, ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa menyesal apa yang sudah Anda lakukan pada kertas ini? Tidak. Jika kertas itu adalah siswa, bagaimana seharusnya kita memperlakukan? Terus. Jadi Pak Haryanto tadi emosinya sudah tertata. Ya. Sudah stabil itu Pak. Jadi ketika dia marah, ya udah lembono. Sampai bar mantul. Dan bagian kenapa untuk kelola emosi ini kemarin saya jadikan OJL pertama, ternyata sama Ibu hasilnya dengan yang saya berikan ke siswa kelas 10 TKJ A. Kemarin juga banyak siswa itu kertasnya disobek, emosi mereka belum stabil. Maka untuk pengelolaan emosi saya berikan di kelas 1. Tinggi ya. Ada tahu kayak mana dulu nih. Saya disuruh soalnya mulutnya orang-orang survei suwe. Dulu deh. Bapak Ibu, ternyata otak kita itu dibagi menjadi 3. Pecah. Saya juga baru paham ketika itu berita kemarin Bapak. Ini kita mengenali self awareness atau mengenali peta emosi. Nah itu ada neocortex, limbic, dan reptil. Next. Ini video. Silahkan. Jangan Pak Warno. We are doing so, we're happy, we're safe, cozy, we finish our ideas, when we got mad, sad, or scared, or protect the eyes later, and boom, we are mad, we are
red zone, we're crying, and I really just described it either. I may use the example like, do you remember when your sister told us raspberries yesterday, and you were crying, you were here. So you can call this a security guard, you can call this part of the device layer, and that when we're here, we're in the red zone, if we're super mad or we're super scared. That's really all we need to know is how we feel when we're here, and how we feel when we're here. And then the question that I see to ask, I speak to my kids is I just say, here's your brain bank. The kids will be super honest, like here. And then I'll just say, hey, what do we do to get our brain back to here? And that's where the teaching comes in for the emotional regulation of what's going to help suit them, what's going to help them get their brain back here. Because we say we can't solve problems, we can't come up with any good solutions until our brain is here. Nah itu tadi Bapak Ibu video ketika posisi tangan kita seperti ini itu adalah ini ada gambarnya biar lebih jelas. Nah, ketika posisi kita seperti ini, itu adalah pawang atau neokortex. Pada model ini, kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Nah, jadi ketika kita mengajar anak-anak, itu posisi tenang, itu materi bisa masuk. Tapi jika pawang kehilangan kendali, membuka seperti ini, maka next maka bunglon mengambil alih kendali. Bunglon, posisinya ini bunglon atau sapam. Jadi iya bapak. Ini ini perasaan, sarpam itu perasaan. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang, maka yang ada itu adalah dinosaurus mengambil kendali. Adanya marah dan marah. Nah, ini namanya reptilian brain. Pada mode ini hanya tempur dan kabur. Nah, kita kan sering lihat Bapak Ibu di video itu ada dinosaurus lawan dinosaurus. Nah, jadinya akan seperti apa ya? Ini jadinya akan seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini Bu. Kalau dinosaurus ketemu dinosaurus, jadi marah ketemu marah, jadi tambah marah dan bisa berakibat fatal. Nah, bagaimana kalau dinosaurus ketemu pawangnya? Nah, ini. Ya, ini ketemu pawangnya. Nah, ini adiknya ini menjadi dinosaurus ya, dan kakaknya menjadi bunglonnya. Ini manut. Pilihannya Patris pawangnya sopong Patris itu ya
Nek dinosaurus ketemu cecak gitu. Saya dipitek. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, ya kita lebih baik ada jeda dulu. Apalagi ketika kita emosi. Kalau emosi ketemu emosi, jadinya seperti tadi. Dinosaurus ketemu dinosaurus, gak jadi. Sama-sama marahnya. Apa yang pengen diungkapkan menjadi tidak jadi. Nah, beda ketika kita emosi, ada jeda dulu. Katakanlah contoh seperti kemarin, ada siswa laporan ke saya, Putri, itu loh anak kelas 3, semprot-semprot saya di sana, saya disemprot, ke barat saya disemprot. Lah kamu di mana posisinya? Saya di bawah, Bu. Lah siapa yang nyemprot? Itu Bu anak kelas 3D. Ya, saya ke 3D. Saya nggak langsung marah siapa yang nyemprot, enggak. Cuman ada siswa saya tanya seperti ini, Mas, mau saya dolanan banyu sopo? Terus ada siswa yang itu Bu, si Randy Yarsah, mana anaknya itu? Saya tanya, Mas, kenapa kamu mainan air? Saya mainan sama ini Bu, teman-teman ini loh. Lah kamu tahu nggak? Kamu saat mainan itu mengenai bawah? Nggak tahu Bu, saya cuma mainan. Oh ya wes, kalau gitu gini. Kamu tadi main air, tetapi mengenai anak Putri kelas 2. Ini anaknya marah-marah ke saya, Mas. Kamu mau ikut sama saya? Oke, Bu. Akhirnya kita turun ke bawah, Bu. Nah, turun ke bawah. Nah, ini yang kelas 1 itu namanya, kelas 2 namanya Anggun. Saya sini, Mbak Anggun sini. Tahu yang namanya Randy itu langsung dorong gitu. Untung anaknya itu yang namanya Randy itu hanya diam itu, sama senyum. Terus saya bilang, Mbak Anggun ikut saya berdua. Saya bawa ke perpustakaan. Saya tanya, kamu tadi bilang kalau disemprot sama kelas 3D ya? Ini yang nyemprot. Iya Bu, masa saya ke sana, saya disemprot. Katanya, beneran kamu nyemprot kemarin? Enggak Bu, baru itu pun saya main sama teman-teman. Mbak Anggun ini jawabannya seperti ini, gimana? Oh, berarti saya dulu ya Bu. Nah itu loh, tadi kamu sudah dorong-dorong kayak gitu. Gimana kalau kamu yang dorong-dorong itu wataknya nggak baik, Mbak? Kamu perempuan kalau dicegat di tengah jalan gimana? Saya bilang, oh iya. Terus saya malah tanya gini, atau jangan-jangan kamu malah naksir? Enggak Bu, gitu. Kamu naksir enggak? Enggak Bu, saya punya pacar Pak. Ya sudah, berarti ini sudah deal ya. Sudah, karena sudah ketemu pawangnya Bapak Ibu, jadi aman. Pawang tirek. Nah Bapak Ibu, karena kemarin kita OJL-nya itu kelola emosi, maka saya merancang kelas bernuansa set. Beda Bapak, ini setnya beda. Ini kita membentuk kelompok 6 orang. Dan di setiap kelompok itu saya suruh membuat yang pertama papan cuaca emosi, membuat roda pilihan, yang kedua membuat emotional tracker, dan menampilkan drama penggunaan roda pilihan, serta menampilkan drama untuk dinosaurus ketemu dinosaurus. Nah yang ini kemarin waktu OJL itu yang paling seru Bapak. Dinosaurus ketemu dinosaurus itu jadinya gulung-gulung, malah itu yang maju anak perempuan dan itu jadi rebutan. Biasa. Nah itu malah seneng banget. Nah terus ada lagi yang dinosaurus ketemu pawangnya juga dipraktekkan. Jadi untuk sekarang proses pembelajarannya di bimbingan konseling itu harus memuat arka.
Nah, ARKA itu yang pertama adalah memuat aktivitas yang pertama yang tadi Bapak Ibu saya memberikan kertas emosi itu sudah menunjukkan aktivitas yang refleksi menggali makna. Tadi setelah kita memberikan kertas, kita melakukan refleksi pengelolaan emosi apa yang dirasakan. Terus konsepnya tadi sudah ada self awareness dan ada itu aplikasi membentuk kelas berbentuk sel. Bapak Ibu, ini adalah foto ketika saya mengadakan OJL 1. Nah, ini itu menunjukkan kemarin kita buat drama. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di YouTube saya, ada nanti dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke. Itu untuk jurus yang kedua sudah selesai. Kita lanjut tuh jurus yang ketiga. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Tujuannya, guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Saya menggunakan kartu. Dan kemarin juga ada yang bilang, siswa itu, loh Bu, kok pakai kartu remi dan kartu Uno? Juga protes Pak ke saya. Mas, yuk dilihat dulu kalau nanti saya pas pakai ini kita buat main, nah itu jelas salah. Tapi kita pakai ini untuk membuat sebuah menara. Jadi kemarin itu saya membagi peserta menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan properti yaitu kartu remi dan Uno. Saya suruh untuk membuat menara sekuat dan setinggi-tingginya. Dan itu siapa yang lebih cepat berarti dia pemenangnya. Setelah membuat menara, kita mengadakan refleksi dan diskusi. Ketika menara goyah atau roboh, nah itu saya lihat siswa itu akan diam saja atau mengulang kembali. Ternyata banyak siswa kita yang mengulang kembali. Bahkan waktu 30 menit itu digunakan hanya untuk membuat menara. Nah, ini menunjukkan bahwa resiliensi atau daya juang siswa itu sudah bagus. Tinggal apa? Tinggal kita menambahkan pemikiran yang bertumbuh atau grow mindset. Merawat wajah dengan krim, serum, masker, dan skincare UV. Ketiakmu juga butuh yang sama. Baru Nivea dan
to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Nah, itu tadi resiliensi itu yang diceritakan dalam video adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan beradaptasi, bertahan, dan bahkan bertumbuh lebih kuat lagi. Dan diharapkan saya kemarin OJL kedua memilih tumbuhkan resiliensi. Saya berharap siswa-siswa saya itu memiliki daya resiliensi yang tinggi. Jadi ketika mereka itu gagal, mereka akan mencoba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai mereka itu bisa memenuhi apa yang mereka cita-citakan. Bagaimanakah cara untuk menumbuhkan resiliensi? Ulang satu. Ini Bapak Ibu salah satunya merubah pola pikir kita. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Biasanya anak-anak sebelum melakukan kan sudah minder dulu. Lah aku apa iso, wong bijiku ini ya mau semono. Lah apa aku bisa, kemarin saja saya gagal. Nah ini dirubah pola pikirnya. Katakanlah gini, saya pasti bisa melakukan itu. Nah kenapa pola pikirnya harus dirubah? Karena secara tidak sadar, seperti gini, pola pikir manusia itu kan kayak gunung es Bapak Ibu. Kalau di psikologi itu penemuan Sigmund Freud, bahwa yang dilihat itu adalah yang atasnya saja, yang bawahnya belum kelihatan. Jadi harus digali lagi pola pikirnya. Contoh seperti ini, ketika siswa kan biasanya sering suka lagu yang galau-galau, itu diganti. Contoh mendengarkan lagu JKT48 yang pesawat kertas, ya itu kan menunjukkan resiliensi. Terus lagu Psikoji bersama Rihanna itu yang aku bisa, itu kan juga termasuk lagu resiliensi. Maka mulai dari itu kita tumbuhkan pola pikir bertumbuh siswa. Kemarin kita juga belajar dengan apresiasi koreksi melalui teknik burger. Jadi awal ketika ketemu kita mau menumbuhkan resiliensi anak yang gagal dalam kompetensi atau sesuatu, awal itu dikasih kita apresiasi dulu. Setelah itu di tengah ada koreksi dan dilanjutkan apresiasi lagi. Contoh seperti ini. Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Yang terakhir apresiasi, Bapak percaya kamu pasti bisa.
Nah, ini kenapa ada tulisan selamat pendekar? Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Pendekar itu artinya mendidik karakter Bapak Ibu. Jadi biasanya yang ikut kemarin Bintek itu disebut pendekar, pendidik karakter, dan Bu Rofi disebut suhu karena beliau yang mengajari kami. Untuk belajar resiliensi, kemarin saya belajar di Padepokan Bukit Kayu. Nah, di sana kita belajar tumbukan resiliensi bersama. Nah, untuk yang jurus keempat Bapak Ibu, jagalah konsistensi. Tujuannya, guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Kesadaran versus paksaan. Nah, mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah Bapak Ibu? Ternyata kebutuhan dasar manusia ingin dihargai otonominya atau kemerdekaannya. Jika otonomi dan kemerdekaan kita diusik, maka radar anti persuasi akan aktif, muncul reaktasi, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Ini contohnya seperti ini. Ketika kita melihat di jalan, hati-hati jangan lihat ke kiri. Nah, secara tidak langsung kata lihat ke kiri itu akan terekam dalam pikiran kita. Secara tidak langsung menengok ke kiri. Sepuluh tombol ajaib daya perintah dalam diri itu ada kesenangan, kebanggaan, keinginan, keingintahuan, minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan makna. Pembiasaan berbasis kesadaran. Nah, ini disiplin biasa. Karena faktor eksternal seperti paksaan membentuk kepatuhan jangka pendek dan disiplin positif karena kesadaran internal menumbuhkan tanggung jawab dan jangka panjang. Dan itu bisa dibentuk dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jurus yang kelima, jalin koneksi. Tujuannya, guru BK dan non-BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Nah, Bapak Ibu, kita harus mendengarkan siswa. Nah, ini ada rumus mendengar aktif, yaitu dengar jam. D, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E, ekspresi diperlihatkan. N, netralkan posisi. G, gangguan hilangkan. A, amati pembicaraan. R, respon. Jam, jangan ganggu.
Yang keenam adalah bangun kolaborasi. Tujuannya, guru BK dan guru kelas mampu menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan mengembangkan potensi murid secara maksimal. Untuk yang ketujuh adalah jurus menata situasi. Tujuannya, guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dan menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan dari ketujuh jurus BK hebat yang saya dapatkan kemarin, itu 5 jurus kita berikan kepada siswa, dan 2 jurus yang menata situasi dan jalin koneksi itu diberikan kepada bapak atau ibu guru. Dari 7 jurus BK hebat, apakah ada bapak atau ibu guru yang ingin bertanya? Silakan. Yang ingin bertanya. Oh, Bu Farida, nggih, Bu. Makasih Bu atas waktunya. Saya mau bertanya, apakah 7 jurus BK hebat ini hanya untuk guru BK saja atau bisa diimplementasikan oleh guru lain? Oh ya, terima kasih Bu Farida. 7 jurus BK hebat itu bukan hanya untuk guru BK, tetapi untuk semua guru yang ada di sekolah, baik itu guru mapel, wali kelas, dan sekarang kan kita ada yang namanya guru wali. Nah, kita harus mampu menguasai 7 jurus BK hebat. Nah, Bu Yuli terutama ini. Nanti kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Bu Rofi mau menambahkan? Sebentar deh, 1 menit lagi. Ini salah satu program prioritas dari kementerian mengenai pengembangan kompetensi bimbingan konseling, bukan hanya untuk guru bimbingan konseling, tapi diharapkan semua guru mempunyai bekal untuk menjadi pendidik karakter atau yang diakronimkan menjadi pendekar, sebagai bekal ketika sekarang ada guru wali di sana kan perlu juga untuk membentuk karakter murid yang menjadi bimbingannya itu. Dan rencananya ke depan tidak hanya guru di SMK, SMA, SMP, tapi di SD juga. Nanti kelanjutannya setelah fasdanya lulus itu diharapkan nanti bisa mengimbaskan juga ke teman-teman guru mapel. Ini kan masih di sekolahnya masing-masing. Nanti diharapkan bisa ke SD atau ke sekolah yang lain sesuai dengan program yang nantinya BPGTK beserta Dinas Pendidikan mau merancang program yang seperti apa, membuatkan agenda yang seperti apa agar para fasda bisa mengimbaskan ke teman-teman guru yang lain. Jadi tidak hanya guru BK, tapi diharapkan membekali semua guru agar bisa mendidik karakter. Karena melihat anak-anak zaman sekarang itu secara karakter itu agak memprihatinkan, malah mungkin tidak hanya agak, tapi bahkan terkait dengan resiliensi, daya tahan, daya lenting mereka itu menurun. Bahkan anak zaman sekarang ketika mengalami suatu permasalahan sampai dia itu berpikir bunuh. Itu salah satu kenapa kok semua guru itu dibekali 7 jurus BK hebat agar bisa menjadi pendidik karakter. Terima kasih, waktunya habis kayaknya. Bapak Ibu guru hebat, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, desiminasi hari ini akan saya tutup dengan pantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap
sejenak di dahan Semarang. Semoga yang disampaikan di sini bermanfaat bagi Anda dan kita semua. Bapak Ibu, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.